Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmi Setiorini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1.A.8 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Membuat kesimpulan tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Di sini saya akan menyampaikan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas. Pembelajaran berdiferensi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang berkolaborasi dan positif. Keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang terakhir, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensi. Yang pertama, diferensiasi konten terkait apa yang kita ajarkan pada murid. Yang kedua, diferensi proses mengacu pada bagaimana murid memahami materi. Yang ketiga, diferensi produk terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid diantaranya yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang ada pada modul 1.2, kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak
telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan selanjutnya, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Terkaitan dengan modul 1.3, kaitan dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif. Guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Selain itu, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil belajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajarnya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Tiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengembangkan pendapat. Empat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjuk murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, meskipun hanya sedikit guru yang mengapresiasinya. Keterkaitan selanjutnya dengan modul 1.4 yang kelima, yaitu guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Setiap murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar. Itulah koneksi antar materi modul 2.1.a.8, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.